diduga agak-agak ini ya. Itu yang harus kita agak ragu-ragu tuh. Ya mudah-mudahan nanti hakimnya bisa berpihak pada kebenaran lah, sesuai dengan prosedur yang berlaku kan gitu. Izin Bu Miska, selama berpraktek untuk sidang pidana, kalau memang penahanan itu udah lewat dari misal tadi nih kita 200 hari ya, itu kan berdasarkan KUHP. Apakah itu bisa dilaporkan nanti ke komisi yudisial terkait pelanggaran kode etik hakim, bisa nggak Bu? Saya mau Ya harusnya begini. bisa. Cuma saya mau petik satu pernyataan dari Bang Guntual. KY itu isinya siapa? Gitu loh. Dia juga sama. Itu Bang Sama kayak Guntual. MA. Aku setuju kalau Bang Guntual, saya bilang, itu dia udah telat, kita ke sana. Nah, berani kalau Bang Guntual itu. Tapi Ya makanya repot juga Kak. mohon maaf betul aku ya Kak Meski ya, Kang Kiki, apa namanya Rangga ya. Di negeri ini terlalu besar toleransi kita terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hakim. Kak Mesker, cobalah dulu lihat. Minimal 8, 7 sampai 10 pasal di setiap persidangan cek aja loh. Iya. Cek. Kita dua alat bukti yang sah 183 menjadi rujuk dan keyakinan hakim. Alat buktinya nggak sah. Keyakinannya nggak jelas. Makanya kan rujukan hakim pertama kali negara ini kan Pak Supomo kan. Ya, Hakim bebas terikat gitu. ya. Bebas tapi terikat. Terikat apa? Undang-undang. Lupa. Iya. Berarti solusinya gimana nih buat hakim-hakim di Indonesia Bang Yamin? Supaya dia memegang semuanya, bakar aja itu nggak penting itu negara ini. Makin ada hakim negara ini makin rusak negara ini, tau nggak? Jadi lelah lah kita beracara ini ya. Aku Tujuan bang ya, untuk bagi mencari aku keadilan, bagi tujuan untuk dari tadi mencari. aku mengkonsep surat aku mau kirim kepada Pak Prabowo, Pak Presiden, untuk mengkaji ulang lembaga kehakiman yang sering melanggar hukum. Turunkan gaji mereka. Iya, kadang kita lelah, kita udah memberikan fakta, saksi-saksi, ya kan, bukti persidangan dan lain-lain. Tapi ya dia memberikan putusan juga kadang-kadang kan tidak sesuai ekspektasi kita, kan gitu. Sama terkait perkara saya yang lagi kasasi ini sekarang kan, fakta-fakta udah satu bundel setebal begitu kita ajukan, tapi ya kenyataannya ya bullshit lah. Bullshit, makanya sistem peradilan ini kalau kondisi hakim-hakimnya masih brengsek begitu, ya kan? Kita udah lelah menghadirkan semua yang diharapkan, tapi kenyataannya nonsen kan? Ya kembali lagi ke konsep surat aku. Karena Tapi aku begini, salut. Silakan kak. Aku salut loh sama Nikita. Dengan dia maka terbongkar satu-satu semua. Salut aku sama dia. Berani. Oh dia berani loh membuat pembelaan dia tuh menyerang. Berani tuh, harus kita akui berani. Berani. Karena sistem ini, maka saya tanya tadi sama abang, sudah ditahan berapa lama lebih dari 200 hari? Aduh. Iya, kalau sampai tingkat kasasi kan itu bisa sampai 400 hari kan. Tapi ini kan baru Masih bapak di tingkat 1. iya, baru tingkat pertama kan, baru pengadilan negeri sudah lewat 200 hari kan udah menyalahi prosedur harusnya. Nah, makanya saya tertariknya itu lebih kepada gugatan perdata yang berjalan ini, kan gitu. Nah, ada yang ini informasinya nggak Bang Yamin terkait gugatan perdata yang lagi berjalan ini, PMH-nya ini? Coba buka di SIPP PN Jaksel aja Bang. Ya, kan karena gugatan perdatanya itu kan 1365 kan, perbuatan melawan hukum. Ya. Gitu. Kemarin itu kan hampir 2 kali lah, tapi kemarin itu saya sempat juga berhadapan dengan gugatan Wan Prestasi ya. Halo. Nih, halo Kamu
Kiki. Teman-teman yang di bawah dengar suaranya nggak? Dengar, suaranya bersih. Kiki nggak ada suaranya. Hah? Nggak ada suara. Ada Bang. Kiki, kamu sinyalmu itu BPJS, Kiki. Wah, ini aku pakai kuota ini loh. Asli. Ya, oke. Lanjut. Bercanda lah sedikit-sedikit. Iya itu bro, tadi gua penasarannya terkait gugatan perdata ini yang lagi berjalan ini. Lagi berjalan di PN mana? PN mana sih? Maksud. So, PN Jaksel kan? Ya apakah 1365-nya ini bisa terbukti kah? RG melakukan satu perbuatan melawan hukum walaupun memang agak jarang lah. Karena kan hakim juga pasti melakukan rekap kan untuk terkait kerugian Gue diajak gabung. material dan nanti harapan Kang Kiki putus-putus, Kang Kiki. Putus Ki. itu adalah Selanjutnya Kevin akan membawakan kalian sebuah lagu. Bang Kiki. Dari perkara PMH di PN Jaksel juga Bang Usman itu ya Bang? Iya, Paket deh. sama. pengacara NM siapa sih sekarang Bro Rangga? Bang Usman, Bang Syaroni. Oh jadi bukan Bang Fahmi lagi ya? Katanya Bang Fahmi mundur atau sakit? Nggak update aku. Bang Fahmi lagi kurang sehat. Oh sakit ya? Bang Fahmi itu posisinya itu nggak akan mungkin bisa digantikan karena dia itu bukan hanya sebagai lawyer tapi sudah seperti keluarga bahkan orang tua Mbak Niki, itu yang ku dengar ya. Mungkin kupingku lagi comean nggak tahu laku tapi itu yang ku dengar. Gitu. Mereka memiliki kedekatan. Gitu. Kapril. Itu ada baru Mbak Ella. April. Yuhu, kenapa Bang? Gimana? Pasti gara-gara dengerin tadi ya putusan replik. Salah satunya lah, Kak. Iya ya, kadang mikirnya gini ya Bang, kita ini kan kalau jaksa sebelum jadi jaksa pun harus S1 hukum dulu, lawyer sebelum jadi lawyer harus S1 hukum dulu, terus dibilangnya suruh belajar lagi gimana, pelajaran apa yang harus dipelajarin ya? Nanya belajar hukum. Bingung. Makanya nanti ini apa dibalas itu. Kalau merugikan negara dia. Iya, makanya apa aku yang jadi kita yang bingung, apa dia yang bingung gitu loh. Sedangkan KUHP sama-sama KUHP itu yang dipakai, ya kan? KUHP-nya juga KUHP sama, bukan kitab Sutasoma, ya kan? Iya. Setuju. Kitabnya itu kitab amplop namanya. Iya bingung, makanya kayak terus ini kita terlalu dimanja oleh lawyer. Lah kan namanya juga lawyer, ya nggak sih bu ibu, bapak-bapak? Tapi Abang- itu nggak usah dibahas kali. Pernyataan jaksa yang mengatakan terlalu dimanja itu pernyataan paling konyol menurut gue. Makanya Emang sejauh ini ya. urusan JPU sebagai jaksa pengacara negara, orang mau dimanja apa urusannya sama dia? Apakah bagian dimanja itu bisa jadikan tuntutan? Dia pengen dimanja kok. Jadi Redaksinya, Bu. itu jalan yang konyol. Bener. Iya makanya kan aku bilang jadi bikin orang ambigu ya. Sama gak ini sama ya. Dalam dakwaannya, dalam tuntutannya disebut untuk diberikan hukuman karena sudah tidak sopan. Terus yang kemarin jaksa paksa pasang borgol di tangannya. Apa? Enggak, makna tidak sopan. Aku kadang-kadang
terlepas dari pilihan politik berbeda ya, sewaktu kasus 318 dan 319 di Pengadilan Solo, Surakarta itu, bayangkan JPU menuntut, terlepas ini perbedaan pilihan ya, terlepas dari orang yang didakwa gitu ya, tapi JPU-nya secara fakta pengadilan menuntut perihal moral. Kasus ijazah palsu yang dulu Pak Bambang Tri dan Gus Nur, terlepas dari Gus Nur dan Bambang Trinya, bagaimana JPU itu menuntut seseorang itu mengaitkan dengan moral lah, mengaitkan dengan pasal 28J lah. Sejak kapan di negeri ini pasal 20 Undang-Undang Dasar jadikan dasar tuntutan, dasar pembuktian? Apa nggak gila kita? Makin hari makin gila, betul. Sama kayak ini nih, untuk dihukum karena nggak sopan standar sopan itu ada nggak sih? Ada nggak standar sopan santun di negara ini? Tunjukkan satu nggak naik ke meja lah. standar sopan santun. Lagi nggak naik ke meja itu masih sopan lah Bang Amin. Enggak, kita jadi gila kalau kita bahas itu sopan santun itu, Pak. Berarti kalau besok orang aku suatu hari nanti Rangga ya, kau jangan malu-malu sama aku sidang ya. Aku akan pakai koteka Rangga sidang, kau pikir pakai sarung, pakai koteka aku. Serius. aku pengen jaksa itu menghina aku dengan baju itu. Biar orang Papua dia hina sekaligus semuanya. Kalau memang pakai standar sopan santun, aku akan pakai koteka, kalian lihat aja nanti. Serius aku. Maksudku apa standar sopan santun? Iya kan? Standar sopan santun agama, budaya atau apa? Bagi sebagian orang Sumatera Utara, minum tuak itu adat istiadat kok, orang Batak. Tapi bagi sebagian yang lain itu nggak sopan. Jadi kalau sidangnya nanti di pengadilan Toba sana bisa minum tuak, maksudnya begitu. Itulah bodohnya jaksa kalau membawakan sesuatu yang ngaco. Itu necromancy of court namanya. Peradilan sesat. Itu ngaco kan, sopan santun dituntut. Itu aku capek lah kita membaca buku kayak itu. Saya mohon maaf ya, bukan aku mau promosi. Saya membaca pasal karena aku nggak suka KUHP begini, nggak suka. Kenapa nggak suka? Aku pakai juga karena KUHP ini tidak menyebutkan sejarah pasal, contoh 369, 368, 48. Kalau aku pakai bahasa Belanda, dia disebutkan sampai ke dalam 1600 tahun dapat aku. Gitu, penjebaran pasal-pasal itu aku dapat. Itu enaknya kalau dia literatur itu lengkap itu. Jadi JPU itu benar-benar kayak inilah dakwaan ini. Oke lah, ada teman-teman yang baru ini, ada Kak April tadi lo ngomong sebentar, Bang Pejuang dan pengacara cewek NR dari dia ini tinggal di Australia, cuman sekarang baru pulang ke Indonesia. Dari cewek dulu, ladies first, dari atas, silakan pengacara NR. Ya Bang, selamat malam. Aku sedang tidak ada suaranya, lagi serak Bang. Kau habis sidang pidana juga, habis teriak kamu ya? Kok tahu sih? Aku kesulitan ngomongnya. Hampura Bang. Apa kamu habis bersidang atau habis pacaran semalam? Itu macam jadi pertanyaan buat itu. Karena banyak juga orang pacaran suaranya habis besoknya. NR. Atau kamu dua-duanya kepo. Oke, lanjut Bang Pejuang Rupiah, abang Anda silakan. Selamat malam abangku. Ya Pak.